Materi kita hari ini mengenai tentang pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja itu kita lihat dari sisi perusahaan sebagai pemakai jasa faktor produksi. Permintaan ini diwakili dari kondisi keuangan perusahaan, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi negara, dan tuntutan pengguna tenaga kerja. Kondisi keuangan perusahaan akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja, yang disebabkan karena tenaga kerja menimbulkan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti gaji, upah, tunjangan, komisi, dan lain-lain. Apabila keuangan kondisi perusahaan tidak baik, maka tenaga kerja tidak akan bertahan. Kedua, kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi negara akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja karena pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur negara sehingga perusahaan harus mengikuti aturan tersebut. Kebijakan pemerintah bisa membantu perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja, akan membantu stabilnya permintaan terhadap tenaga kerja. Ketiga, tuntutan pencari kerja juga mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Semakin banyak yang dituntut perusahaan di tenaga kerja, maka akan mengurangi permintaan tenaga kerja. Kebanyakan jasa tenaga kerja bukanlah barang jadi yang sudah siap dinikmati konsumen, melainkan hanya input untuk memproduksi barang lainnya, atau bisa dikatakan bahwa tenaga kerja itu adalah bahan mentah yang masih harus diolah oleh perusahaan, dilatih, diberikan training, sehingga menjadi barang yang siap untuk dinikmati konsumen. Permintaan terhadap tenaga kerja seperti halnya faktor produksi yang lain ditentukan oleh produk marginal tenaga kerja. Dengan demikian, tingkat upah umum suatu negara cenderung lebih tinggi ketika angkatan kerjanya itu lebih berpendidikan dan lebih baik. Nah, ini gambar kurva permintaan tenaga kerja. Jadi kalau tenaga kerjanya semakin banyak, maka upahnya itu akan semakin rendah. Sebaliknya kalau tenaga kerjanya itu sedikit, upahnya itu akan tinggi. Kurva tenaga kerja menghubungkan variabel tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat upah, semakin sedikit tenaga kerja yang digunakan. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak ingin kehilangan laba atau berkurangnya laba, sehingga saat upah naik, biasanya perusahaan itu akan mengurangi tenaga kerja agar keuntungannya tetap ada dan tidak berkurang. Sebaliknya juga seperti itu. Nah, ini kurva permintaan tenaga kerja. Ada VMPN, yaitu MPP kali PZ. VMPN adalah nilai produksi marginal tingkat tenaga kerja yang ke N. Kalau MPP itu adalah batas produksinya, price harga barang. Penawaran tenaga kerja itu datang dari pemilik tenaga kerja atau buruh. Jadi kurva penawaran tenaga kerja, slotnya itu adalah positif. Ini seperti gambar supply tenaga kerja. Kita harus bisa membedakan antara kurva penawaran tenaga kerja secara keseluruhan dengan kurva tenaga kerja perorangan. Jadi kurva perorangan itu tentunya akan beda dengan penawaran tenaga kerja yang keseluruhan, karena sifat tenaga kerja umumnya itu adalah mempunyai sifat membalik ke belakang dengan adanya peningkatan upah. Upah semakin tinggi otomatis tuntutan semakin tinggi, bukan? Oleh karena itu biasanya individu atau tenaga kerja ketika upahnya tinggi, maka mereka juga mempunyai keinginan untuk bersantai, sehingga santai itu kayak relax itu ya, sebagai suatu kebutuhan yang harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pendapatan. Nah, ini kurva yang Ibu bilang tadi, backward bending supply curve. Jadi kurvanya membalik ke belakang. Jadi kayak saat jam kerjanya di 10, angka 10, dia mendapat upah yang tinggi 4.000. Tapi saat jam kerjanya semakin tinggi, otomatis biasanya tenaga kerja tersebut tidak mau
karena dia menganggap bahwa hidup bukan hanya bekerja semata, tapi juga perlu untuk mencari suasana baru seperti bersantai, ngobrol dengan teman dan sebagainya. Penawaran tenaga kerja diwakili dari sisi rumah tangga sebagai penyedia faktor produksi. Ini diwakili oleh jumlah penduduk, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi negara, serta jumlah lulusan sekolah atau perguruan tinggi. Semakin banyak lulusan tenaga kerja yang siap dipakai, maka akan mempengaruhi permintaan upah yang disebabkan adanya pendidikan. Jadi tentunya kalau kamu lulus perguruan tinggi, upah atau daya tawarmu itu akan semakin tinggi. Kedua itu adalah jumlah penduduk akan mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Karena semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak tersedia tenaga kerja, sehingga kebutuhan hidup cenderung menaikkan gaji atau upah. Semakin baik kondisi ekonomi negara, maka upah juga akan ikut naik. Pada dasarnya upah adalah harga dari tenaga kerja, dibedakan dua, upah nominal dan upah real. Upah nominal adalah jumlah uang yang diterima para pekerja atas usaha yang mereka lakukan, jadi semacam pembayaran atas tenaga mental atau fisik para pekerja. Upah realnya misalnya 1 bulan digaji 2 juta, jadi 2 juta ini adalah upah nominalnya. Upah real itu adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang dan jasa. Misalnya dari 2 juta ini, apakah bisa memenuhi kebutuhan para pekerja? Itu tergolong dalam upah real. Faktor yang menimbulkan terjadinya perbedaan upah, yang pertama adalah perbedaan dalam permintaan penawaran tenaga kerja. Seperti misalnya penawaran tenaga kerja yang terlalu tinggi, penawaran rendah, maka penawaran tinggi, permintaan rendah, otomatis upah itu akan sedikit. Perbedaan jenis pekerjaan, misalnya orang yang pekerjaannya sebagai buruh harian dengan orang yang manajer di kantor, tentu upahnya juga akan berbeda. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Orang yang mempunyai keahlian dan pendidikan, tentu upahnya akan jauh lebih tinggi dibanding orang yang tidak berpendidikan. Terdapat pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan, serta mobilitas tenaga kerja yang tinggi. Jadi kalau suatu perusahaan mempunyai mobilitas tenaga kerja atau perputaran tenaga kerja sangat tinggi, biasanya upahnya itu tidak besar atau rendah. Keseimbangan pasar tenaga kerja tercapai apabila ada keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ini gambarnya, jadi terlihat bahwa keseimbangan tercapai di titik E atau full employment, di mana tingkat upah setinggi W1 dan jumlah tenaga kerja yang diminta adalah L1. Pergeseran dalam penawaran tenaga kerja. Bisa terjadi kenaikan penawaran tenaga kerja apabila menghasilkan surplus tenaga kerja, menguntungkan bagi perusahaan merekrut lebih banyak pekerja. Produk marginal yang semakin menurun akan memberikan keseimbangan yang baru. Ini gambarannya. Jadi kalau terjadi kenaikan penawaran tenaga kerja, maka meningkatkan tenaga kerja yang awalnya dari L1 menjadi L2. Upah itu tentu akan turun. Jadi awalnya W1 dia turun menjadi W2 karena jumlah penawaran tenaga kerja yang semakin meningkat. Peningkatan dalam permintaan tenaga kerja itu menguntungkan bagi perusahaan bila merekrut lebih banyak pekerja, meningkatkan nilai produk marginal, memberikan keseimbangan yang baru. Ini kalau permintaan tenaga kerjanya yang meningkat ya. Jadi dari L1 ke L2 ada kenaikan tenaga kerja, upah juga akan naik. Kalau ini kita lihat dari sisi perusahaan. Hubungan pengangguran dan inflasi dalam bentuk kurva Phillips. Kurva Phillips itu adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara inflasi dengan pengangguran. Inflasi di sini diwakili oleh upah ya, inflasi upah. Jadi sifat umum kurvanya mulanya dia akan turun secara curam, berikutnya landai. Turun dari kiri atas ke kanan bawah. Seperti ini. Bila tingkat pengangguran rendah, upah semakin cepat naik. Tapi kalau tingkat penganggurannya tinggi, upah menjadi melambat. Contoh soal pertama, diketahui nilai batas produksi perusahaan 300
MPP-nya. Harga jualnya 10.000 unit. Price TK jumlah tenaga kerja N 10 orang. Kita diminta hitung VMPN dan upah. Jadi VMPN itu didapatkan dari MPP kali N kali PZ. Jadi 300 kali 10 kali 10.000 menghasilkan 30 juta. Untuk mencari tingkat upah, maka W sama dengan MPP dibagi N. MPP-nya untuk 10 tenaga kerja, maka tingkat upah W-nya adalah MPP 300 bagi tenaga kerjanya 10, hasilnya 30. Bila asumsi nilai VMPN tetap, namun jumlah TK-nya berubah menjadi 12 dan 20, tentukan nilai upah baru, buatkan gambar grafiknya. Syarat keuntungan maksimal itu seperti tadi, VMPN sama dengan MPP kali N kali PZ. W itu adalah MPP bagi N. Jadi kalau untuk 12 tenaga kerja, maka MPP-nya 300 bagi N-nya 12, 25 upahnya. Kalau tenaga kerjanya semakin banyak, menjadi 20, berarti 300 bagi 20, upahnya 15, semakin sedikit. Sehingga kalau kita gambarkan sebagai berikut. Saat 10, upahnya 30. Saat tenaga kerjanya 12, upahnya menjadi 25. Saat tenaga kerjanya 20, upahnya menjadi 15. Contoh 2, diketahui sebuah industri persamaan permintaan upah tenaga kerjanya D itu demand 300 kurang 30N. Persamaan penawaran upah tenaga kerja supply W 100 tambah 20N. Tentukan keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di atas, jumlah N-nya, tingkat upah, dan gambarkan kurva keseimbangan. Tentukan nilai harga rata-rata bila diketahui nilai MPP 60. Jadi pertama, kita cari dulu keseimbangan pasar tenaga kerja, yaitu DW sama dengan SW, demand wage sama dengan supply wage. DW 300 min 30N sama dengan 100 tambah 20N. Ini dipindah ruas, 100 pindah ke sini, jadi 300 kurang 100 dapat 200. Ini dipindah jadi positif, 20N tambah 30N sama dengan 50N. N sama dengan 200 bagi 50, jawabannya 4. Kedua, cari, jadi N-nya 4. Bila N 4, maka DW-nya berapa? Kita masukkan ke persamaannya. DW itu tadi adalah 300 min 30N. Jadi 300 min 30 kalikan 4. DW-nya 180. SW-nya berapa? Masukin juga. Jadi 100 tambah 20 kali N. 100 tambah 80 sama dengan 180. Jadi kita peroleh persamaan jika jumlah tenaga kerja 4, tingkat upah sebesar 180. Nah, ini N-nya 4, upahnya 180. Diketahui W-nya 180. Ini kan upahnya tadi 180. VMPN didapatkan MPP kali PZ. VMPN sama dengan W. Jadi berarti VMPN ini sama dengan W. Berarti VMPN itu 180. MPP 60. Dapat dari mana 60? Ada di soal nih. Nih, MPP sebesar 60. Nah, berarti harganya didapatkan dari 180 dibagi 60, harganya jadi 3. Contoh kedua, bisa kalian coba kerjakan di buku kalian masing-masing. Caranya mengikuti contoh yang tadi. Sekian penjelasan mengenai materi pasar tenaga kerja. Bila ada yang mau ditanyakan, bisa menghubungi Ibu atau via WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan contoh 2.